Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji sang syukur panjatkeun ka Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah rezeki ti Allah dinamun ieu khususna abdi sakurawati jasa silaturahmi sareng para wargi sadaya ngempal ngariung sareng keluarga besar Mbah Adnan hapunten pelang Ki Sufi. Ieu mah alhamdulillah pamea rezeki paminten biasa tepang sareng sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala dilimpahkan ke orang sadaya. Kan tenang orang ngariung di majelis anu insyaallah dirahmati ku Allah Subhanahu wa ta'ala, jalanan malaikat nganuhunkeun ka Allah kajal anu ngariung di majelis ilmu ku dua rupi doa ti malaikat. Kahiji para malaikat nuhunkeun ampunan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kedua malaikat nuhunkeun rahmat ka Allah ka urang sadaya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Panginten eta nu dituankeun ku malaikat. Mudah-mudahan wengi ayeuna urang kenging dua hadiah ti Allah, hiji tadi ampunan, kadua rahmat ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wengi ayeuna anu sanes mah panginten menuju malam tahun baru menuju hadir di naonnya tempat-tempat wisata pentingnya. Alhamdulillah orang lain di wisata ka Taman Surga. Sepatus itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bil batil jannah farta'u. Upami aranjeun nepang ningali ngalangkungan majelis ilmu ngalangkungan Taman Surga Nabi teh tepangan. Qalu wa ma riyadul jannah, para sahabat naros naon eta Taman Surga teh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilakun dzikri halaqah dzikir. Sari Ibnu Abbas dari maksud halaqah dzikir teh nyaeta majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah urang mah dipaparian nikmat wengi ieu insyaallah rezeki ageung ya tiasa sangkal di majelis ilmu. Widi kasadayana abdi kajian wengi ieu ku bahasa Indonesia. Mati pun anak mati Bandung sigana teh saleuri eta teh Bu teu ngartos tuh kan langsung maparin kode teu batos ngartos ku bahasa Indonesia ku bahasa Sunda janten abdi bade maparin kajian ku bahasa Indonesia. Insyaallah pengen aruninganya di bahasa Indonesia mah dah bahasa urang gitu. Oh, enggak biasa kok bahasa Inggris mah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya menukil untuk tema kita kelak kita akan ditanya sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-Anbiya ayat ke-23. Surat yang mungkin kalau sebagian khatam satu bulan sekali ketemu satu kali ayat ini, atau yang mungkin lebih dari itu bisa khatam mungkin berkali-kali ya, Masya Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Jadi Allah menyampaikan kepada kita dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Allah adalah satu-satunya Rabb kita semua, pencipta, penguasa, penentu segala sesuatu dengan sifat keadilan dan rahmatnya. Maka ketika Allah menciptakan satu kejadian, mentakdirkan pada kita satu takdir, maka kita tidak boleh bertanya kepada Allah.
Sekalipun sebagian dari kalangan manusia sering kita temui. Di antaranya misal kalau dia berdoa kepada Allah merasa belum diperoleh apa yang diharapkannya, dia nanya sama Allah, ya Allah, mana gitu, aku sudah memohon kepadamu berulang-ulang, tapi mana ya Rabb. Atau misalnya orang diberi sakit tak sembuh juga, kenapa ya Allah belum kau sembuhkan juga penyakitku. Itu yang sering terjadi dari ucapan-ucapan manusia ketika Allah mentakdirkan sesuatu. Termasuk kalau ada orang berusaha kemudian belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Seperti anak-anak muda ini udah seirnya, alhamdulillah. Ketika ada sesuatu yang diharapkannya belum juga diperoleh, maka itu sudah menjadi ketentuan Allah. Karena Allah satu-satunya Rob penguasa, pencipta, penentu segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu terjadi pada hambanya. Maka Allah mengingatkan, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang perbuatan. Jadi tidak boleh kita menanyakan kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Ya. Kalaupun itu sesuatu yang terjadi dan menurut kita tidak mengenakan hati atau buruk, maka Nabi menganjurkan kita untuk membaca qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Jika Allah berkehendak maka terjadi. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah tentang apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian Allah mengingatkan wahum yus'alu, dan mereka lah, maksud adalah kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ketika kita kembali kepada Allah, alhamdulillah Allah memberi usia panjang, putus kamu kasipuhan mah pun biang pun bata wa alhamdulillah, bibi Allah kasih usia yang panjang, insyaallah ya, barakallahu fiik. Kita yang masih muda, alhamdulillah diberi sehat ya Allah. Tapi tentang kematian kita tak pernah tahu kapan datang. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Saya kalau bertemu ibu-ibu di pengajian, saya selalu mengingatkan begini, ibu-ibu kita semuanya sama, berapapun usia kita tinggal di sisa usia. Konsep itu yang sedang dibangun supaya ibu-ibu itu tidak terlalu terlena, termasuk anak-anak. Anak-anak juga di sisa usia. Kenapa disebut sisa usia? Karena kita tidak tahu kapan dan sampai kapan berakhir usia kita di dunia. Yang muda belum tentu panjang, yang sepuh pun belum tentu pendek ya. Alhamdulillah Pak dikasih panjang 84 tahun, Masya Allah. Sebagian sudah harus kembali. Di berapapun usia kita pasti kita meninggal, dan setelah meninggal maka Allah mengingatkan wahum yus'alun, kalian semua yang akan ditanya. Pendengemutan iman naon anu ditaroskeun ke ka urang sadaya, apa yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita nanti. Jadi Allah akan bertanya pada kita. Pertanyaan kita oleh Allah sudah dibocorkan, jadi tinggal menyiapkan. Kalau ibu-ibu, adik-adik di ujian kan tidak pernah dibocorkan oleh guru pertanyaannya. Jadi belajarnya biasanya sungguh-sungguh. Pertanyaan buat kita nanti itu sudah dibocorkan. Masya Allah, ini kemurahan Allah Ta'ala buat kita. Tinggal kita siapkan saja sekarang jawabannya pada saat nanti kita ditanya orang. Yang nyebutan panginten atau sadaya uninganya sekadar sebagai renungan untuk kita, supaya pada saatnya nanti kita ditanya oleh Allah benar-benar kita sudah siap ya. Pertanyaan itu akan ditanyakan di dua alam setelah kematian. Pupukun kita harus orang lucu di alam sanis alam jannah, alam ruh ya. Alam ruh pernah ditanya.
kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengatakan qalu bala syahidna, itu kan ya. Kemudian diberi jatah oleh Allah di dunia, beramal, beribadah, karena tujuan kita untuk ibadah, untuk melakukan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Nah, apa yang kita lakukan nanti ditanya. Ini pertanyaan pertama nanti di alam setelah kematian, supaya dipersiapkan oleh kita, bukan hanya untuk yang sepuh, tapi juga yang masih muda. Pertanyaan pertama di alam barzakh. Alam barzakh ada sebuah riwayat panjang dari hadis Al-Bara bin Azib, pesantren atau apa bisa sedang ya. Bahwasanya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, itu diceritakan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Potongan hadisnya, ketika seorang mayit telah selesai dikuburkan dan dihadapkan pada alam akhirat, maka akan datang padanya dua malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya kepada sang mayit dengan 3 pertanyaan. Insya Allah tersalah saja, ya. Tapi di sini bukan menghafal, yang dibutuhkan adalah amal. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Jawabannya Rabbi Allah. Robku adalah Allah. Gampil ngapalkeun dulu. Gampil sering oke insyaallah hafal. Man rabbuka? Siapa Robmu? Robku adalah Allah. Pertanyaan kedua, man dinuka? Apa agamamu? Diniyal Islam. Agamaku adalah Islam. Muka tilu, Omahal dan rujulul ladhi bu'ithna fikum. Siapa laki-laki yang telah diutus di antara kalian? Yang dimaksud Oman Nabi Yuka. Terus apa saya insyaallah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa diapalkan, kurang mengapalkan, terus dipantau sekilap gitu. 5 beliau di alam. Mau dia bikin hela adzan? Atau si adzan terus? Bismillah. Orang lajang kundi masih tidak sampai saya habis tadi. Pertanyaan yang terakhir, wa mahal rujulul ladhi bu'ithna fikum. Siapa yang telah diutus untuk kalian? Maka jawabannya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana engkau tahu? Tanya malaikat, 2 malaikat. Maka jawaban si mayit, aku membaca Al-Quran. Lalu aku mengimani, aku mau percayainya. Maka tiba-tiba terdengar suara dari langit dan menyeru, jawaban hambaku benar. Kehamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian dari surga, bukakan pintu ke arahnya. Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburan tersebut. Lalu kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang dan dia pun istirahat. Masya Allah. 3 pertanyaan ini sekali lagi tidak untuk dihafalkan, tapi kita ilmui, kita pahami, kita amalkan. Jadi buat anak-anak muda ya, wargi-wargi sadayana, semangat terus untuk menuntut ilmu agama.
Menjadi apapun anak-anak tetap ilmu agama yang terdepan. Berikan waktu dalam kehidupan kita untuk mempelajari agama, mengkaji agama. Dengarkan nasihat dari para asatidz. Alhamdulillah di sini mah ada pengajian ya. Kalau di Bandung mah seueur kelas-kelas, biasa ngiringan kelas-kelas yang di Bandung. Di Majalengka juga sudah banyak mungkin sekarang kelas-kelas pembelajaran, terus diikuti. Mudah-mudahan dengan paham terhadap agama, kemudian dengan pertolongan Allah kita banyak berdoa, kita bisa mengamalkan, dan pada saatnya nanti saat kita pulang kepada Allah di alam barzakh, alam kubur, kita bisa menjawab 3 pertanyaan penting ini. Satu riwayat dari Utsman, maulanya Utsman pernah mengatakan, Utsman kalau di depan kuburan beliau menangis. Kata maulanya Utsman, ya Utsman, ketika engkau di depan kuburan kau menangis, tapi ketika diceritakan kepadamu tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Kata Utsman, apa? Aku teringat perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan itu rintangan pertama setelah kematian. Barang siapa yang selamat maka lebih mudah kesananya. Barang siapa yang celaka maka akan lebih sulit kesananya. Makanya Utsman menangis bagaimana nasib dia nanti di alam barzakh, tentang terkait pertanyaan 3 tadi. Mudah-mudahan ini pengingat buat kita untuk menyiapkan kembali perbekalan pada saat nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan berikutnya, di alam sesudahnya, hari akhirat, yupang seueurna pertarusan. Mau abdi badi masian sakedik wae, sababaraha poin wae anu mudah-mudahan janten perlungan oge kanggo urang sadaya ya. Di hari kiamat ditanyakan yang pertama adalah tentang sholat. Sebagaimana riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Seluruh amal juga nanti disempurnakan dengan yang sunnah. Catatan yang lafaz terakhir ini untuk semangat menambah pada kehidupan kita dengan salat-salat sunnah. Nambal ya, untuk nambal yang kurangnya. Dan ketika seorang menyempurnakan yang wajib kemudian ditambah dengan yang sunnah, Nabi mah di hadis qudsi, hatta uhibbahu, sehingga kata Allah, aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi tangan baginya, aku akan menjadi kaki baginya, aku menjadi pendengaran baginya, aku menjadi penglihatan baginya. Jika dia minta, aku beri. Ini anak-anak muda banyak permintaannya sama Allah. Jika dia berdoa, maka aku kabulkan kata. Jika dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Kalau seorang sudah dicintai Allah, jika dia minta, aku beri. Jika dia berdoa, aku kabulkan. Jika dia minta perlindungan, maka pasti aku lindungi. Dan anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadi tangannya, Allah jadi pendengarannya, Allah jadi kakinya, Allah jadi penglihatannya. Seluruh anggota badannya dijaga. Ini faidah ya dari seseorang yang menambahkan pada kehidupannya selain yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Jadi tentang sholat nanti ditanya oleh Allah di yaumul akhir. Yang pertama,
kita jangan sampai lalai. Kita sudah hafal ayat Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Saya baca di kitab Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud lalai sahun ada 3. Yang pertama, dia meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan seluruhnya tanpa dikerjakan, sebagian para ulama menghukumi kafir. Sebagian lagi dilihat dulu penyebabnya apa. Yang mungkin terjadi banyak di kalangan kaum muslimin, bolong-bolong. Kadang sholat dilakukan, satu waktu sholat lain ditinggalkan. Ini termasuk yang lalai. Anak-anak sesibuk apapun, ya, maka hati-hati. Yang kuliah, ya, yang sedang bekerja, yang rapat, insya Allah jangan sampai meninggalkan sholat atau menunda-nunda hingga habis waktu sholat. Untuk sepuh kumaha, insya Allah sepuh mah husnuzon, ya, tarapti pisan, mung catatan kanggo orang nonton sepuh mah. Itu jadi bahan renungan terhadap apa yang sudah berlalu. Saperto sama kada seueur istighfar sang tobatna kitu nya nonton sepuh. Dikantos puluhan tahun. Dulu mungkin dilalaikan karena kesibukan mencari nafkah, kesibukan mengurus anak-anak. Kalau pribados mah kitunya sok riweuh kumurang kali menuju aralin keneh. Sebagian yang sedang bekerja mungkin jadi lalai karena pekerjaan. Maka buat kita yang sudah sepuh mah, yang sudah lama melewati waktu di mana kita punya kewajiban sholat, sepertinya mah, ya, tugas kita sekarang banyak berdoa kepada Allah. Doa kita mohon agar amalan kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Selebihnya mah terus mohon ke ditampi, ya, minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina, dan aku bertaubat kepadamu karena sesungguhnya Engkau Maha Rahman dan Maha penerima taubat. Tawwab ar-Rahim, Tawwab ar-Rahim. Itu kanggo urang tos lami hirup di dunia mah tos alakona panjang gitunya, tos nunaikeun segala parentah, mun jujur masih aya anu kirang. Aku kituna kanggo urang tos sepuh mah nuhunkeun ka Allah mudah-mudahan diampuni atas kelalaian yang sudah terjadi. Kada istighfar sareng tobat. Bilih ieu mah kapungkuriweuh ku sagala rupi urang kalebet kanu lalai dina nunaikeun parentah salat. Anu kadua, lalai tidak memperhatikan rukun-rukun salat. Dulu ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat menemui Nabi, mengucapkan salam, kemudian kata Nabi apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatnya, karena sesungguhnya engkau tidak salat, belum salat. Irji' fasalli. Jadi Nabi ningali teu sahtama salat. Ulangi salat lagi. Kemudian menemui Nabi lagi, kata Nabi ulangi lagi. Kedua kalinya diulang lagi, sampai 3 kali Nabi mengingatkan. Sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ini yang aku bisa, ajarkan kepadaku bagaimana aku sholat. Maka Nabi mengajarkan dari awal sampai akhir. Kata Nabi, jika engkau hendak sholat, maka menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah, kemudian terus sampai salam oleh Nabi dijelaskan. Ternyata yang
tidak ada pada sahabat tersebut adalah satu rukun yang sering diabaikan oleh manusia kalau sholat, yaitu tumanina. Ya tentu yang ini yang tidak ada. Buat kita semua ini renungan. Jangan sampai sholat kita tidak sah, tidak diterima karena rukunnya diabaikan oleh kita. Yang disebut oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi dengan kata sahun, yaitu yang lalai dalam sholatnya karena ia tidak memperhatikan rukunnya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak ada satupun yang diterima sholatnya. Ada orang sholat selama 60 tahun, berarti seumur hidup ya. Karena kan misalnya usia balik 15, kalau dilihat dari umur ya, itu kan 15 tahun. Jadi tambah 15, tambah selama 60 tahun dia mulai 75 tahun dia diberi usia oleh Allah. Dia sholat, menunaikan sholatnya, tapi tak satu pun yang diterima sholatnya. Nabi memberitahu kenapa sampai tidak diterima sholatnya. Boleh jadi dia tumakninah dalam ruku, tapi tidak tumakninah dalam sujud. Boleh jadi dia tumakninah dalam sujud, tapi tidak tumakninah dalam ruku. Dan termasuk gerakan yang lainnya yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin kalau sholat dan hilang tumakninahnya, ruku, iktidal. Kadang ada orang yang sami Allahu liman hamidah, rubanana tuh sambil berangkat mau sujud gitu, turun mau sujud gitu. Begitu sami Allahu liman hamidah, rubbana langsung tidak ada tumakninah, tidak ada tenang sebentar dari gerakan ke gerakan, langsung sujud sambil baca sambil sujud, rubbana walakal hamdu. Seperti burung mematuk jagung, ya tuk enggal bisa. Salah satu yang dimaksud oleh para ulama dengan lafaz sahun, dia lalai dalam rukunnya, dan rukun yang paling banyak ditinggalkan adalah tumakninah. Seurta pami abdi ningali misal di pasar-pasar sarolat waktu duhur kamu sholat gitu ya, ibu-ibu buka mengejar dagangan, buka mengejar belanjaan. Sholat itu cepat sekali. Bukan cepat, mereka kadang pelan, tapi tidak tumakninah. Gerakan nyambung, gerakan terus, harusnya kan jadi setiap berpindah gerakan tenang sebentar. Sekali lagi, ruku, iktidal, sujud, kadang-kadang yang banyak dilalaikan dari rukunnya yaitu tumakninah. Abdi emut kapungkur menuju diajar rukun sholat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, iktidal, sujud gitu aja. Pas baca kitab-kitab fikih mah takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dan tumakninah, iktidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Jadi karena mungkin dulu tidak diselipkan ya tentang poin yang penting ini, jadi banyak di kalangan orang-orang yang sholatnya mengabaikan rukun tumakninahnya. Mudah-mudahan tidak kita, insya Allah ini bahan pengingat. Terakhir kata Ibnu Katsir mah, ibu-ibu sama bapak sadayana, anu kalebat lalai teh, yang termasuk lalai teh adalah dia tidak menghadirkan kekhusyuan. Nah di bab ini memang berbeda-beda. Nabi juga menggambarkan, sesungguhnya ada orang selesai sholat, dia mendapatkan 1/10 dari pahala, terus turun, naik 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, ada yang dapat 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Sudah? Nah,
Nabi berhenti dinilai setengah, insya Allah. Jadi orang sholat dapat pahala, tapi ya segitu, jadi kurang sempurna sholatnya. Salah satunya kurang kekhusyuannya. Memang yang ini masih kita terus memperbaiki ya, memperbaiki kualitas sholat di rumah ini. Yang kedua, ini pertanyaan pertama tentang sholat. Pertanyaan kedua, dalam satu riwayat ada 4 pertanyaan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umurihi fima afna. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari akhirat sehingga akan ditanyakan tentang 4 perkara. Tentang apa? 1. An umurihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Nih anak-anak muda, dipakai apa umurnya? Jadi Allah bertanya pada kita. Bercerita tentang umur berarti berkaitan dengan waktu-waktu kita. Itu akan ditanya sama Allah, karena hampir sebagian kita sudah balik ya, sudah balik. Jadi akan ditanya berapa umur kita sampai nanti Allah pulangkan kita, mengembalikan kita kepadanya. Maka yang 30 tahun kalau meninggal ditanya selama 30 tahun. Karena ada yang meninggal di usia 30. Nabi kamari takut terlalu rencangan pupus di usia 30 hiji tahun. Nabi 30 hiji. Kantos kapokor abdi ngaibakan mayit muslimah, masya Allah, salihah, usianya masih muda, 22 tahun. Selama 22 tahun nanti ditanya dipakai untuk apa, dihabiskan untuk apa. Pertanyaan kedua, wa an ilmihi fima fa'an, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, diamalin atau tidak. Jadi Allah tidak akan bertanya tentang berapa banyak ilmu, tapi tentang amal dari ilmu tersebut. Tapi hati-hati, jangan sampai kita punya pemikiran, oh daripada berat nanti ditanya, udah aja gak usah cari ilmu. Lebih parah, karena nanti kita beribadah tanpa ilmu. Daya ilmuna jadi tampitan ke Allah Ta'ala ya. Pertanyaan ketiga, ira dipanjang musir atosna, musir hartana ya, tentang hartanya. Wa an malihi, 2, min aina tasabah wa fima anfaqoh. Pertama, dari mana engkau peroleh, berarti halal atau haram. Wa fima anfaqoh, dan kemana engkau infakkan, engkau belanjakan. Jadi lu pertama ditaruh halal itu kekengingan, pendapatannya halal atau haram. Kalau sudah diperoleh, kemana engkau habiskan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di atas hal yang manfaat atau yang mubadir atau isrof. Lebih ternya mubadir sama isrof. Kita ditaruh manusia hartana yang paling lama ditaruh di mana saya ke mana, di mana saya ke mana. Menyiapkan ibu-ibu tetapi bapak-bapak, ibu-ibunya. Jadi ayah ibu-ibu di majelis taklim, alhamdulillah umu cenah abdi mau ditaruh dan temilari atas gitu. Serabi reta atas dicaroge dilihatkan ke saha, titip ke siapa dari suami? Yang ke saya. Yang menghabiskan siapa? Anjana gue ngucap, nya saya, cina gitu. Oh berarti ditaruh satu, taruh sana naon tadi sesuatu. Wafima anfakoh, kemana engkau belanjakan? Ibu-ibu mau belanjakan, menginfakkan itu mau belanjakan, menghabiskannya untuk apa? Tanya oleh Allah nanti pertanyaan kita di yaumul akhir. 2 pertanyaan bab harta. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan pertanyaannya 5 karena di bab harta ditanyakan 2. Terakhir wa an jismihi fima abla, tentang jasad, capek lelahnya badan kita dipakai untuk apa? Abdi makaros motos nyari sampean gitu ya. Makanya pamitos santan Pak Yusuf atas biasa. Yusuf masuk sedekah kalbi teh, pijitan itu telapak kaki, masya Allah. Pasti ke kamar, pijitan si telapak kaki. Dan karosku sampai yang nyeri. Di sini mah kita bertanya, tuh menenya nyeri kunaonnya gitu.
Yaumul akhir juga ditanya. Untuk apa? Lelahnya badan kita, capeknya kaki capek, tangan capek, mastaka nyeri gitu ya, badan pegel, itu ditanya untuk apa? Kalau kita menggunakannya di jalan Allah untuk kebaikan, Masya Allah, selamat. Untuk pertanyaan itu bisa kita jawab yaumul akhir. Tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumul akhir sampai Allah menanyakan 4 atau 5 perkara hal tersebut. Kita persiapkan karena Allah sudah bocorkan pertanyaannya, tinggal kita cari jawabannya. Yang terakhir, karena salah sama Bu ya, kita sok ibu wae dan ngasihna ka ibu-ibunya pada ya bapak-bapak di pamangkat. Yang terakhir di antara nikmat yang akan ditanyakan pada hamba di hari kiamat, iman nyandak sabda Nabi oge sallallahu alaihi wasallam, hadis dari riwayat Abu Hurairah. Sanes iman. Oh iya. Inna awala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah ya'nil abda minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il baridi. Ini masa diginten ku urang kapetak mendakan eta zat eta ditaros ku Allah. Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat adalah pertanyaan tentang apa? Bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Saya bodas lebih ke orang teh kema ditaros ku Allah Ta'ala ke orang sadaya eta nikmat. Bukankah kami telah memberikan kesehatan padamu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan? Jadi mutus teh alhamdulillah, Masya Allah ya. Bingali daerah-daerah yang diberi ujian musibah di luar negeri seperti Palestina, Uganda, orang Ethiopia itu susah air, susah. Sampai kaum muslimin mengumpulkan dana untuk membuatkan sumur-sumur bagi mereka. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat air yang bersih, nikmat air yang menyegarkan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten kela hiji deui. Da seueur ku ieu teh. Nah, hiji deui ya. Yang ditanyakan oleh Allah adalah tentang seluruh nikmat yang Allah titipkan pada kita. Nah, At-Takatsur, yang ada apa saja. Summa latus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Tadi bab harta, biasa bermegah-megahan teh 2, hiji bab harta, 2 bab anak. Sok bangga ku harta, bangga ku anak. Nah, itu akan ditanya dengan nikmat tersebut. 2 nikmat yang dilupakan manusia. 1 nikmat sehat, 2 nikmat waktu luang. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Berarti sebenarnya mau nikmat waktu luang teh dianggap bermanfaat. Anak-anak muda catatan. Nanti semoga ditanya nikmat luangnya dipakai apa. Tiduran ditanya, ke jawabannya tidur wae cenah kitu. Kumaha ya. Anu ningali nu maksiat, apalagi berat buat kita nanti di Allah ya. Buat kita yang sudah sepuh-sepuh dulu mungkin pernah melakukan, pernah melewati masa-masa yang kita kurang bersyukur sehingga terjerumus pada kesalahan. Ayeuna mah tangtos tadi istighfar sareng taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Panginten eta bertiasa didugikeun di wonge ayeuna mugi aya ilmu nafian bermanfaat kanggo urang tiasa ngamalkeun dina sadinten. Ieu mah pangengot-engot kanggo pribados ada lumayan tuh setengah abad teh terus nu karaos jantan asa cakep gitu nya Bu ya.
Kumo pamitos karos panyawat sok asa caket buah gitu ya. Tapi ya itu ada kesan Allah Subhanahu wa taala segala rupiah menggunakan itu siap-siap. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ternyata biasa diberikan sekali lagi punten sabada kalepatan. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi'an bermanfaat biasa diamalkan tanpa lima pertolongan Allah Ta'ala. Pituna pada biasa ngamalkan orang mohonkan teras ke Allah ditulung sareng doa dina tiap-tiap waktu ijabah khususnya. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat A'udzubillahi summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Penutup yang bagus, happy ending istilahnya. Sahur Imam Mujahid, an kulli ladzatin min ladzatid dunya. Secara singkat, padat. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan, terutama yang akhir-akhir, yang akan ditanya semua keledatan dari keledatan dunia. Memang banyak rinciannya tadi, termasuk syaqil butun, baridis syarab, wa dilalil masakin, wa adilal khalqi, wa ladatin naum, kenyangnya perut, segarnya minuman, kemudian teduhnya rumah, nikmatnya tidur, semua akan ditanya ya. Istilahnya tadi oleh Imam Mujahid disebut kul an kulli ladatin min ladatid dunya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak diluluskan atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan nanti kelak, tapi bukan pertanyaannya. Sekali lagi kata Nabi di hadis kama tidak riwayat Rasul, orang yang cerdas itu yang apa, yang bagaimana? Man aqyasun nas. Rasulullah menjawab kemudian mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang banyak introspeksi diri dan melakukan amal untuk dibawa setelah mati. Jadi amal yang dibawa. Kita tidak membawa apa-apa, tapi membawa amal. Termasuk kitab ini yang banyak ini peninggalan mbah, tambah juga kitab tidak akan dibawa ini. Rasul mati ditinggalkan, mbah meninggal dunia tinggalkan, saya nanti mati ditinggalkan juga. Mudah-mudahan semua kenikmatan Allah, mudah-mudahan berbuah kemanfaatan, dan mudah-mudahan berbuah amal saleh. Mudah-mudahan ada doa dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya manal khaifin najina mimma nakhaf ya qayyamatin fi syarril zalimin al-hasidin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.